Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Kali ini saya akan mengasih tahu cara ya pemasangan besi, pengecoran dan pemasangan slup bagaimana. Jangan skip ya, tonton sampai habis biar paham, khususnya bagi pemula. Oke, kita akan ke lokasi langsung ya. Nah, teman-teman ya, ini contoh ya sebelum pengecoran ya. Nah, ini untuk takarannya ya, pasirnya 4, koralnya 4, semennya 2 sak ya. Nah, ini setelah kita kasih air ya teman-teman ya, kita tunggu sampai beberapa menit ya, sampai lerem atau matang ya. Semakin lama semakin bagus ya. Nah, ini masih pengadukan, untuk pengecorannya lebih kuat. Nah, ini terlihat ya, keling dan terlihat banyak semen, ini bagus ya untuk takarannya. Nah, ini saya sepilkan tukangnya Bapak Habib Umar ya. Oke, sebelum pengecoran ya teman-teman ya, bowl castingnya kita siram dulu ya, kegunaannya biar bagus. Nah, untuk sudut-sudutnya ini ya, pembuntuannya kita kasih semen sak aja ya, kita basahkan dulu. Nah, ini gambarannya untuk bowl castingnya. Jangan skip ya, ntar saya akan jelaskan cara-caranya ya, dan pemasangannya. Nah, untuk pengecorannya seperti ini, harap agak terlalu encer ya, kita menggunakan manual saja untuk pengecorannya. Ini contoh lah ini ya. Ntar saya akan kasih tahu cara besinya, bowl casting dan seterusnya ya. Jangan skip, jangan lupa untuk di like lah teman-teman. Kita cek dulu ya, ini untuk bowl castingnya ketinggiannya 25 ya, untuk lebarnya 15 teman-teman. Nah, ini ya. Nah, untuk slupnya ya, rangka slupnya atau besinya ini 15, lebarnya 6 ya, jadi 15 kali 6 9 teman-teman, 9, maaf. Nah, ini ya, kita beritahu, saya perjelaskan. Untuk penyikuannya teman-teman ya, untuk penyikuannya 1 kali saja ya, kita sikunya mulai dari depan ya, terus setelah itu kita ukur. Jadi yang belakang ini ukurannya sama seperti depan, jadi setelah disiku kita ukur yang depan ya, misalkan yang depan itu 5 meter. Nah, yang belakang ini juga harus 5 meter. Nah, karena ada yang komen yang belum paham untuk penyikuan rumah, jadi penyikuan hanya 1 kali ya. Nah, untuk ketinggian tiangnya ini sekitar 4 meter ya, 4 meter besi. Nah, ini kita kasih stud ya teman-teman ya, stud atau kayak ini ya, biar tidak berubah. Nah, ini benang ini fungsinya hanya untuk sebelum pemasangan bowl castingnya teman-teman, biar lurus. Nah, ini perhatikan ya, untuk jaraknya ya teman-teman ya, perhatikan jarak rangka besi ke bowl casting itu 3 cm seperti di gambar ini ya, di video ini, atau 2 cm, 2,5 ya. Jangan terlalu mepet ya, untuk pengecoran atau hasil cernya lebih kuat ya, tahan lama. Kenapa Bang? Karena kalau terlalu mepet ntar hasilnya akan mudah retak ya, kan banyak itu cer-cer yang ngelupas itu ya, itu karena faktor dari terlalu mepetnya bowl casting sama rangka besinya teman-teman. Oke, nah ini ya contohnya ya, ini dikasih studnya biar tidak goyang ke kanan ke kiri kunci ya, kita menggunakan sederhananya aja, irit ya. Nah, ini ketinggiannya 4 cm ya, cincin tiangnya ya. Kita menggunakan ukuran ya untuk tiang ini ya, 10 ya. Nah, 10 kali 6 ini teman-teman, 10 kali 6. Nah, setelah video ini ya, ntar saya akan kasih tahu untuk pengelotannya, karena ini belum pengelotan, masih pengecoran slup. Nah, jangan lupa untuk di like ya teman-teman ya, di subscribe bila perlu, nggak di subscribe nggak apa-apa, di like. Bila ada pertanyaan komen di bawah ya. Ini adalah penggarapan rumah pondasi awal atau pemasangan slup ya ini ya. Nah, untuk yang luar ya, dikasih paku ini. Nah, ini paku sudah ukuran ya teman-teman ya, sudah ukuran ya. Nah, gimana cara untuk pemasangan awal, ntar saya akan jelaskan ya. Nah, ini caranya bowl casting 25 teman-teman, seperti ini yang bagus contohnya.
Jadi yang bawah ntar diganjal teman-teman ya, jangan terlalu mepet sama itu ya, pondasi atau batanya ya. Untuk besinya slopnya ini kita ganjal pakai batu ntar ya, saya akan perlihatkan. Jadi ini enggak diganjal, tetapi ntar kalau saat pengecoran saja diganjal. Nah ini ya, hasilnya akan bagus. Kita menggunakan besi ini 10 ya, 10 sama 6, cincinnya 6. Ya jangan terlalu mepet, sekali lagi ya saya perlihatkan ya. Nah ini ntar diganjal teman-teman. Nah kita angkat gitu, bisa juga dikasih kawat, ditalikan ke stud apa, studnya tadi ya, stud dari bambu tadi ya, atau dari yang lain terserah ya. Nah ini untuk pemasangan pokesting, pemasangan besi, pengecoran ya, lengkap ya. Nah ini bagian belakang teman-teman. Nah ini contohnya ya, ini benang kita ukur sebelum kita pasang pokesting ya, kita kasih benang ini, kita tarik ke depan. Setelah itu untuk kelurusannya kita pasang stud ini ya. Nah stud ini ntar kita kasih ukuran teman-teman. Nah untuk tiangnya ini, pengecorannya teman-teman ya, tiang cornya ini enggak perlu dilot ya, dilotnya ntar ya setelah pengecoran sub selesai ya. Ini yang penting rata saja ya, lurus ya, biar enggak terlalu bengkok ke bawah ya. Jadi kita kasih stud kayak ori begini ya, bambu atau dan lain-lain ya. Nah ini pengecorannya. Nah ini terlihat masih basah teman-teman ya, jadi sebelum pengecoran kita harus kasih air. Lah ini contohnya ya, diganjal ya, kita ganjal pakai batu sekitar ketinggian 2 cm lah. Ini terlihat ya teman-teman ya. Setelah itu kita cor. Nah ini disokok-sokok gini ya, biar merata sampai ke bawah. Nah ini jangan terlalu kental, usahakan agak encer. Ini saya perlihatkan dulu pengecorannya. Mohon maaf ya tidak bisa memvideo saat awal ya, karena saya juga bekerja ini kebetulan lagi free, jadi saya akan review tutorial. Sederhana ya, ini irit sederhana dan bagus hasilnya. Tukang profesional Bapak Habib, biasanya saya pembantu ya, tapi sekarang enggak. Nah sedikit-sedikit demi sedikit begini ya teman-teman caranya ya. Setelah habis ini kita akan kasih tahu untuk pengelotannya, semoga kita free ya, biar bisa memvideo lah. Setelah itu diketuk-ketuk seperti ini ya, fungsinya agar turun ke bawah, dan hasilnya akan bagus pengecoran. Nah ini contohnya yang sudah selesai. Oke, selanjutnya ya kasih tahu ya, ini pemasangan kunci ya atau lunasan. Nah perempatan kita kunci ya, kita pekuk ujungnya, jangan sampai nggak terpekuk ya, agar lebih nyokot kuat ya, biar tidak mudah putus ntar. Nah itu ya, kancingan kita menggunakan tali kawatnya itu silang teman-teman, jadi lebih kuat. Nah ini untuk sudutnya ya, perhatikan jangan sampai nggak dipekuk ya, agar lebih kuat. Oke lah, selanjutnya saya kasih tahu ya, ini terpenting ya sebelum pemasangan pokesting teman-teman. Pemasangan besinya gimana bang awalnya? Nah untuk mencari as tengahnya seperti ini ya, tergantung batanya. Misalkan ini kan 20 ya, kita ukur ya. Nah 20 kita ukur dulu batanya ya, atau pondasinya awal ini misalkan 20. Nah kita cari asnya itu, kita bagi 20 berarti ketemu 10. Nah setelah itu kita pasang paku ini teman-teman. Nah ya, paku pas ini posisinya di tengah-tengah ya, tengah-tengah besinya ya. Nah kita perlihatkan lagi ya agar lebih jelas, kita ukur lagi. Nah 20 kita ambil asnya berarti 10, kalau 30 ambil asnya 15 gitu ya. Setelah itu dipasang tengahnya, kita tarik benang ke sudut sana sampai ke depannya. Nah ini hasilnya ya. Setelah itu pasang pokestingnya seperti ini. Nah, ketemunya ini 3 cm pokesting sama ris pasangnya ya, luar dalam. Mohon maaf ya untuk nggak bisa memvideo saat pemasangan besi ya, ini hanya sedikit menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.